Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun dan Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang berhasil menghancurkan bola petir raksasa Raigo milik Enel dengan satu pukulannya. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik manga One atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-15 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfirza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-15 ini, pertempuran Saitama dengan Enel telah mencapai akhir. Saking besarnya dampak pertempuran tersebut, bahkan sampai membuat seluruh dunia jadi gempar. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang selesai memukul bola petir Raigo. Sambil melayang di udara, si botak melihat wujud dari Enel yang sedang mengamuk. Menurutnya, pria tersebut jadi terlihat seperti monster. Saitama penasaran, apakah identitas Enel sebenarnya adalah seekor monster? Ternyata dewa itu telah mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan merubah wujudnya menjadi raksasa yang diselimuti petir bernama Reishin. Sambil mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang, Enel tidak terima jika orang biasa seperti Saitama berani menantangnya. Dia menambahkan kalau sudah tidak peduli lagi dengan kostum milik si botak. Tapi Saitama yang mendengar perkataan itu malah salah paham. Dia mengira jika Enel adalah monster yang sebelumnya Konis pernah ceritakan. Bagi Saitama, nama dewa itu adalah level bencana dari monster tersebut. Dan menurut si botak, ungkapan sebelumnya soal nama dewa yang orang itu katakan sepertinya hanyalah nama panggilan saja untuk menaikkan derajat Enel sendiri. Melihat si botak yang masih melayang di udara, dengan sigap dewa itu langsung menyerang Saitama menggunakan pukulan halilintarnya. Duar! Saking besarnya pukulan tersebut membuat petir di sekitarnya menyebar ke berbagai penjuru dan akhirnya menghantam permukaan hutan dengan sangat keras. Duar! Efeknya membuat udara berhembus kencang serta menciptakan cahaya diselimuti petir dalam skala besar. Saitama yang terkena pukulan sebesar itu terhempas dan masih melayang di udara. Enel berkata, jika dengan serangannya yang begitu besar, harusnya pria botak itu tidak akan dapat bertahan hidup. Tapi si botak berkata dalam hati, jika menurutnya dewa itu seperti melakukan serangan yang terus-menerus, dan Enel sendiri seperti tidak bisa menerima kekalahannya. Anehnya, Enel selalu beralasan dan menyalahkan kostum pahlawan milik si botak. Padahal itu semua tidak ada hubungannya sama sekali, karena kekuatan milik Saitama memang murni overpower. Si botak melihat sikap Enel seperti itu merasa jika pria tersebut terlihat seperti pecundang saja. Sedangkan Enel yang masih berada di atas bahteranya tertawa lepas. Dia merasa jika serangan telaknya barusan telah membuat Saitama kalah. Sambil percaya diri, Enel berkata, kalau itulah nasib bagi orang-orang bodoh yang berani menantang dewa. Dan setelan kostum milik si botak itu tidak cukup kuat menahan serangannya. Setelah ini selesai, Enel akan kembali memulai rencananya dengan membuat Raigo yang baru. Kemudian membuat tanah Skypiea lenyap tak tersisa. Dan terakhir setelah semua ini selesai, dia akan mencapai Fairy Fort. Namun belum sampai dewa itu menjalankan rencananya, dengan cepat Saitama kembali melompat dan memukul Enel dengan pukulan kerasnya. Duak! Saking besarnya pukulan tersebut membuat atap dari Ark Masim rusak, bahkan sampai menembus langit di atasnya dan menghantam lonceng emas dengan sangat keras. Enel yang menerima serangan itu langsung memuntahkan darah dan seketika pingsan. Sedangkan Saitama yang selesai memukul dewa tersebut berteriak. Dia berkata jika sebenarnya sedang mencari suatu pertarungan, bukannya omong kosong dari seseorang. Besarnya hantaman itu membuat lonceng emas berbunyi dengan begitu keras, sehingga membuat semua orang di Skypiea mendengarnya. Tapi ternyata tidak hanya itu guys. Mont Blanc Cricket yang berada di Pulau Jaya bersama para bawahannya juga mendengar suara lonceng tersebut. Seketika pria itu langsung menunduk, seperti bergumam. Sojo, Mashira dan para anak buahnya yang lain khawatir. Apakah mereka semua telah membuat suatu kesalahan kepada bos mereka tersebut? Namun sambil menangis dengan sangat, Mont Blanc berkata jika suara yang mereka dengar barusan adalah suara dari lonceng langit
Dan itu adalah suara yang mereka harapkan selama ini. Mendengar hal itu membuat Sojo, Mashira, dan para anak buahnya tersenyum. Dia juga menambahkan kalau Norlan bukanlah seorang pembohong. Setelah itu, Mont Blanc bersama para pasukannya mengadakan pesta perayaan. Di Skypass sendiri, lonceng itu masih berbunyi dengan begitu keras. Sedangkan Enel bersama bahteranya perlahan mulai jatuh. Para penduduk yang melihat hal itu pada terkejut. Mereka tidak menyangka jika ukuran bahtera milik Dewa Enel akan sebesar itu. Para warga juga kaget melihat Enel yang ikutan terjatuh. Di sisi lain, Saitama yang telah mengakhiri pukulannya tersebut merasa jika akhirnya semua ini telah berakhir. Dan setelah ini dia berencana untuk pergi mencari toko jahit demi memperbaiki kostumnya yang terkena serangan petir milik Enel. Tapi sambil perlahan mulai jatuh, si botak baru sadar kalau sebelumnya dia telah membuat awan di sekitar area pertempuran mereka menghilang. Maksudnya ini karena efek pukulannya tadi ya guys. Berhubung Saitama tidak bisa terbang maupun melayang, akhirnya dia pun jatuh ke bawah dengan begitu bebasnya. Konis yang melihat pertempuran sengit itu berakhir meneteskan air mata. Dia menyadari jika berkat bantuan dari Saitama tersebutlah yang telah membebaskan seluruh warga Skypiea dari kekuasaan Dewa Enel. Lalu Saitama pun menghilang begitu saja. Konis makin menangis. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirimkan orang asing itu untuk menolong mereka semua. Sementara itu di seluruh dunia, banyak orang-orang yang menyadari jika telah terjadi fenomena aneh dari balik langit di hari itu. Bahkan beberapa orang penting juga menyadarinya. Admiral tertinggi Angkatan Laut yaitu Sengoku adalah orang pertama yang menyadari akan hal tersebut. Edward Newgate yang saat ini masih menyandang gelar sebagai salah satu Yonko juga tahu kalau sepertinya itu adalah ulah dari bocah baru yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini. Di wilayah New World, salah satu Yonko yaitu Big Mom dibuat terkejut dengan suara lonceng masih bergema dengan begitu jelasnya. Dia merasa bingung, sebenarnya itu suara apa? Sangs yang ada di wilayah berbeda juga mendengar suara tersebut. Tidak terkecuali Kaido. Raja binatang itu tertawa. Menurutnya, setelah dia yang baru saja pulang dari Pulau Langit, malah terjadi suatu fenomena yang tidak terduga. Morgan, si presiden dari World Economic Journal, juga melihat hal yang sama. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan langit itu? Dragon yang berada di markas persembunyiannya ikut menyadari akan hal tersebut. Dia merasa jika ini semua begitu aneh, karena Dragon sendiri sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu. Tapi menurutnya kejadian tersebut tidak perlu dirisaukan, karena dampaknya tidak akan mengenai wilayah Greenland. Luffy yang saat ini masih berada di Arabasta juga melihat fenomena tersebut. Dia bingung, sebenarnya apa yang ada di wilayah dunia itu? Ternyata selain efek suara lonceng yang bergema ke seluruh penjuru dunia, dampak pukulan terakhir yang Saitama lancarkan kepada Enel itu telah membuat langit terbelah. Dan fenomena tersebut disadari oleh beberapa orang penting. Di luar dugaan ya guys, efek pertempuran si botak dengan Enel sampai membuat dunia jadi gempar. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah dengan kejadian itu akan membuat Saitama semakin diburu oleh Angkatan Laut? Atau mungkin para Yonko juga ikut-ikutan? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi fanmade chapter ke-15 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-15 yang ending scene-nya memperlihatkan efek pukulan terakhir Saitama kepada Enel yang telah membuat langit terbelah. Dan fenomena tersebut membuat dunia jadi gempar. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, bisa klik link di deskripsi juga. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.